Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Dampak Perang Dunia II memang sangat berpengaruh secara global. Peperangan dan penjajahan terus berlanjut hingga ke wilayah Arab seperti Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Mereka memainkan peran yang berbeda dalam konflik tersebut. Berikut rangkuman paling populer sejarah perlawanan di Timur Tengah terhadap penjajahan Perang Dunia II, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, perlawanan di Mesir. Pada bulan Juni 1940, pasukan Italia yang bersekutu dengan Jerman Nazi menyerang Mesir yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Britania. Namun pasukan Italia mengalami kesulitan dalam mengatasi pertahanan Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell. Bulan Desember tahun 1940 sampai bulan Februari tahun 1941, Operasi Kompas adalah serangan balasan yang dilancarkan oleh sekutu terhadap pasukan Italia di Mesir. Pasukan Britania berhasil mengalahkan pasukan Italia dan bahkan mendorong mereka mundur hingga Libya. Operasi ini adalah salah satu keberhasilan awal dalam perlawanan Mesir. Tahun 1941 sampai 1943, Pertempuran El Alamein adalah bagian dari kampanye Afrika Utara. Pertempuran ini terdiri dari dua pertempuran besar. Pertempuran pertama El Alamein berlangsung bulan Juli 1942 dan pertempuran kedua El Alamein terjadi bulan Oktober 1942. Pertempuran kedua El Alamein adalah poin balik dalam perang di Afrika Utara, di mana pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Bernard Montgomery berhasil menghentikan serangan pasukan poros yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel. Selama pendudukan Italia dan Jerman, beberapa kelompok perlawanan Mesir berusaha melawan penjajah dengan berbagai cara, termasuk sabotase dan intelijen. Meskipun perlawanan bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya efektif, kerjasama rakyat dalam memberikan informasi kepada pasukan sekutu turut berkontribusi dalam menghadapi penjajah. Setelah pertempuran kedua El Alamein, pasukan sekutu mulai mengusir pasukan poros dari wilayah Mesir dan Afrika Utara. Pada tahun 1943, wilayah tersebut berhasil dibebaskan dari pendudukan penjajah. Mesir kemudian berperan sebagai pangkalan penting dalam melancarkan serangan lebih lanjut ke Eropa. Perlawanan Mesir terhadap penjajah selama Perang Dunia II adalah bagian integral dari perjuangan lebih luas yang dilakukan oleh sekutu untuk menghadapi pasukan poros. Berkat perlawanan ini, Mesir dan wilayah sekitarnya berhasil dibebaskan dari penjajahan Italia dan Jerman. Yang kedua, perlawanan Irak. Pemberontakan anti penjajahan terjadi pada tanggal 1 April 1941. Rezim pro-Jerman di Irak yang dipimpin oleh Rashid Ali Al-Gailani melancarkan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Rashid Ali berharap dapat memanfaatkan situasi perang global untuk membebaskan Irak dari kekuasaan kolonial Inggris. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan dari Nazi Jerman dan Italia fasis. Pasukan Inggris dan sekutu dalam Operasi Sabin melancarkan serangan ke Irak untuk menghadapi pemberontakan ini. Pertempuran sengit terjadi di berbagai wilayah, termasuk Baghdad dan Fallujah. Pasukan Inggris dan sekutu akhirnya berhasil mengalahkan pemberontak dan merebut kembali kendali atas negara pada bulan Juni 1941. Dalam pemberontakan nasionalis Irak, meskipun pemberontakan pimpinan Rashid Ali gagal, semangat nasionalis Irak tidak padam.
Setelah Perang Dunia II berakhir, pergerakan nasionalis semakin kuat, mendorong Irak menuju kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1946. Pengalaman perlawanan terhadap penjajahan selama Perang Dunia II memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Irak dan mendorong tuntutan kemerdekaan. Pada tahun 1958, monarki di Irak dihapuskan melalui kudeta militer dan negara tersebut menjadi republik. Yang ketiga, perlawanan Suriah Lebanon. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, Suriah berada di bawah mandat Prancis. Pada tahun 1940, pasukan Jerman Nazi menaklukkan Prancis dan pemerintahan PC Prancis yang berkolaborasi dengan Nazi mengambil alih kendali atas wilayah-wilayah jajahan Prancis termasuk Suriah. Dalam kaitannya dengan Perang Dunia II, Suriah menjadi bagian dari zona pengaruh PC Prancis. Meskipun formalnya masih di bawah pemerintahan Prancis, pengaruh Jerman dan akses secara tidak langsung mempengaruhi wilayah ini. Pada bulan Juni 1941, pasukan sekutu, terutama dari Inggris, Australia, India, dan Selandia Baru, melancarkan kampanye militer yang dikenal sebagai Operasi Exporter untuk mengusir pasukan PC Prancis dari Suriah dan Lebanon. Tujuannya adalah untuk mencegah akses Jerman ke wilayah ini dan menjaga jalur komunikasi ke Timur Tengah. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan sekutu dan pasukan PC Prancis. Setelah pertempuran berlangsung selama beberapa minggu, pasukan PC akhirnya menyerah pada bulan Juli 1941. Dengan kekalahan ini, pengaruh Aksis di wilayah tersebut berakhir. Pembebasan Suriah dari pemerintahan PC Prancis mengakhiri era kolaborasi dengan Aksis. Setelah kampanye militer, Suriah kembali berada di bawah pengaruh Prancis, meskipun sentimen nasionalis dan permintaan untuk kemerdekaan semakin kuat. Pengalaman Perang Dunia II dan konflik yang terjadi di Suriah selama periode tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap gerakan nasionalis dan perjuangan untuk kemerdekaan. Setelah perang berakhir, gerakan kemerdekaan semakin memperoleh momentum dan Suriah akhirnya mencapai kemerdekaannya pada tahun 1946. Yang keempat, perlawanan Yordania. Selama Perang Dunia II, Yordania berada di bawah kekuasaan Britania Raya yang pada saat itu dikenal sebagai Mandat Palestina. Pada tahun 1940, Britania Raya mengambil alih kendali langsung atas wilayah tersebut setelah mengalahkan pasukan PC Prancis yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar di Yordania selama perang, kehadiran pasukan Britania Raya berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari penduduk Yordania. Britania Raya mengambil kendali penuh atas pemerintahan dan administrasi, serta melakukan pembatasan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Namun ada beberapa perlawanan terhadap penjajahan Britania Raya. Pada tahun 1944, gerakan nasionalis di Yordania mulai memperjuangkan kemerdekaan dan pengakhiran mandat. Pada tahun 1946, Yordania berhasil meraih kemerdekaan setelah perjanjian dengan Britania Raya yang mengakhiri mandat tersebut. Setelah memperoleh kemerdekaan, Yordania menjalani perubahan politik dan sosial yang signifikan. Pada tahun 1947, konflik Arab-Israel pecah setelah rencana pembagian PBB untuk Palestina yang berdampak pada wilayah Yordania dan mendorong migrasi besar-besaran penduduk Palestina ke negara tersebut. Dengan demikian, Yordania berhasil melewati masa penjajahan selama Perang Dunia II dan akhirnya meraih kemerdekaan. Meskipun dampak-dampak dari peristiwa tersebut tetap mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayahnya.
Demikian seputar rangkuman paling populer sejarah perlawanan di Timur Tengah terhadap penjajahan Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perlawanan di Timur Tengah terhadap penjajahan Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.